Aku hidup dari keluarga miskin di pedalaman Jambi. Tapi aku masih bersyukur sebab aku masih bisa sekolah sampai SMA. Berbekal ijazah SMA itulah aku nekat untuk merantau ke Jakarta. Tujuanku hanya satu, yaitu ingin membahagiakan kedua orang tuaku di kampung. Di tahun pertama aku di Jakarta, aku bekerja tak kenal waktu. Pagi aku bekerja di swalayan ternama di Jakarta, dan malamnya aku menjadi juru parkir. Semua itu aku lakukan agar di tahun depannya aku bisa mendaftar kuliah. Di tahun kedua, aku bisa kuliah di universitas swasta di Jakarta. Pagi aku kuliah, siang sampai sore kalau ada waktu aku jadi juru parkir. Dan malamnya aku bekerja di bar sampai jam 3 pagi. Tanpa terasa 4 tahun berlalu dan aku pun lulus sarjana. Kemudian aku bekerja di salah satu bank di Jakarta. Dan kehidupan aku mulai membaik dalam segi ekonomi. Dan aku membawa kedua orang tua tinggal di Jakarta bersamaku. Di suatu sore hari pada saat hujan pun turun rintik-rintik membasahi jalan, aku melajukan mobilku dengan kecepatan yang tidak begitu kencang. Tiba-tiba aku menabrak seorang wanita yang sedang berlari untuk menyeberang jalan yang aku lalui. Aku terdiam sesaat. Kemudian aku keluar dari mobilku menghampiri wanita tersebut. Betapa paniknya aku melihat wanita tersebut tak sadarkan diri dan darah mengalir dari tubuhnya. Saat itu melintas seorang tukang ojek yang baik hati. Dia berkata, "Jangan panik mas, lebih baik kita bawa ke rumah sakit saja dulu, biar tertolong." Dan tukang ojek itu pun meminta KTP aku. Kemudian dia mengikuti dari belakang menuju rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, wanita tersebut dibawa ke ruang UGD dan pihak rumah sakit menyuruh aku mendaftarkan pasien dan menghubungkan keluarganya. Kemudian aku dan tukang ojek memeriksa tas yang dibawa wanita tersebut. Dan ternyata di situ ada KTP wanita tersebut. Aku dan tukang ojek sepakat. Aku menunggu di rumah sakit, sedangkan tukang ojek mencari alamat wanita tersebut untuk memberikan kabar kepada keluarganya. Sebab kejadian itu belum ada HP di masa itu. Pikiranku tak karuan, dan rasa takut itu menyelimutiku saat itu. Yang ada di pikiranku, kalau keluarganya datang, akan mengamuk kepadaku, dan aku akan masuk penjara. Selang beberapa jam, ayah dan ibunya datang bersama tukang ojek tadi. Jantungku makin berdetak kencang melihat mereka menghampiri aku. Ayahnya berkata, "Kalau terjadi sesuatu sama anak gue, lihat deh, gue bunuh lo." Sang ibu menahan amarah suaminya sambil mengelus-ngelus dada suaminya dan berkata, "Sabar bang, sekarang yang penting kita urus dulu deh anak semata wayang kita." Satu hari wanita itu koma, dan aku menyempatkan datang pagi hari sebelum kerja dan setelah pulang dari kerjaanku. Dan aku pun tak berani bertanya sama orang tuanya, sebab rasa takutku begitu besar. Aku datang hanya duduk di ruang UGD di depan pintu. Di hari kedua wanita itu siuman, dan besok paginya sudah bisa dipindah ke ruang perawatan. Hati sangat lega, sebab wanita itu tidak meninggal. Ayahnya memanggil aku, dan aku menghampiri ayahnya.
Ayahnya bertanya, "Apakah kamu bertanggung jawab sepenuhnya atas musibah yang terjadi sama anak gue?" Dan aku menjawab, "Iya, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya segala biaya rumah sakit ini dan pengobatan nantinya, Pak." Tiba-tiba ayahnya menampar aku sekuat tenaga dan aku sangat terkejut. Ayahnya berkata, "Kalau soal biaya gue mampu, biar lu tahu ya. Tapi kalau anak gue cacat seumur hidup, bagaimana?" Tanpa aku sadari, aku menjawab dengan spontan, "Saya akan menikahinya supaya saya bisa merawat dia seumur hidup." Ayahnya langsung menepuk punggung aku dan berkata, "Ini baru tanggung jawab sepenuhnya." Dan sang ayah mengajak aku melihat anaknya. Setiap hari aku selalu membawakan makanan ke rumah sakit. Rupanya keluarganya belum cerita sama wanita tersebut siapa aku. Pada hari ke-6, wanita tersebut bertanya pada ibunya, "Mak, siapa itu?" Sang ibu pun berkata, "Dia orang yang nabrak lu, Neng. Tapi dia mau tanggung jawab kok." Tiba-tiba wanita tersebut berkata, "Pergi lu yang sudah membuat gue gak bisa jalan." Dan sang ibu menyuruh aku keluar, dan aku pun beranjak keluar. Selang beberapa menit ibunya keluar dan mendatangi aku. "Sabar ya, begini aja ya. Kalau lu datang kemari, nggak usah masuk ya. Lu bisa lihat dari luar. Dan kata dokter, anak gue lumpuh selamanya sebab tempurung dengkulnya pecah." Tanpa aku sadari, air mataku menetes. Rasa penyesalanku begitu dalam. Aku sudah merusak masa depan wanita yang mempunyai paras yang begitu cantik. 3 minggu berlalu dan wanita tersebut akhirnya pulang ke rumah. Dan setiap hari sepulang kerja aku selalu menyempatkan datang ke rumah. Tapi aku masih tak bisa jumpa wanita tersebut. Aku hanya jumpa sama ibunya untuk bercerita tentang kemajuan kesehatan anaknya. 2 bulan berlalu dan aku masih belum bisa berjumpa dengan wanita itu. Sampai suatu hari saat aku datang ke rumah wanita tersebut, sebelum aku mengucapkan Assalamualaikum untuk berjumpa ibunya, aku mendengar suara barang terjatuh. Dan suara wanita tersebut minta tolong sama ibunya. Aku pun langsung masuk ke dalam rumah itu. Kulihat wanita itu jatuh dari kursi rodanya. Aku langsung menggendongnya dan meletakkan pada kursi rodanya. Dan wanita tersebut mengucapkan terima kasih padaku. Sejak saat itu kami berkomunikasi dengan baik. Pertemuan yang instan setiap hari membuat wanita itu luluh juga dan menerima aku untuk menikahinya. Pernikahan itu kami laksanakan setahun kemudian. Sekarang aku menikah dengan wanita tersebut sudah 23 tahun dan mempunyai 2 orang anak wanita yang sangat cantik seperti ibunya. Dan kehidupan kami pun sekeluarga sangat bahagia. Kekurangan fisik bukan penghalang bagiku untuk menyintai istriku apa adanya. Dan akulah penyebabnya. Tapi ini mungkin takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kamu terima.